Shalom, selamat hari Minggu, masih dalam situasi stay at home. Kita tetap semangat, salam kangen dalam Kristus. Dan ingat, apapun terjadi, hanya Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang besar, yang maha dahsyat. Mari kita dalam situasi tetap semangat memuji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, pujilah Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, pujilah Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, pujilah Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia. Haleluya, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mari kita saat ini siap mendengarkan firman Tuhan dari Allah kita yang luar biasa yang akan disampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan, naikkan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku,
inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan yang ku jaga mengadukan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, biarlah sungguh pujian kami manis kau dengar. Dan hati kami bersuka oleh karena Tuhan. Hati kami bersuka karena kami mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kami untuk terus membesarkan nama Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar, yang ajaib, yang perkasa dan dahsyat. Sebab itu hamba menyerahkan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 dengan tema, mengalahkan godaan membesarkan diri. Ya, firman Tuhan berkata demikian, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itulah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya saudara sekalian, semua umat atau semua orang cenderung ingin membesarkan dirinya, ingin dianggap besar, sukses, berhasil, pokoknya oke, pokoknya baik. Dan semua orang umumnya ya, atau sebagian besar, untuk menjadi besar dia ingin punya jabatan-jabatan khusus, jabatan tinggi yang terpandang supaya dia punya kuasa, dihargai dan dihormati oleh orang. Dan demikian juga
para murid, ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu haus akan pujian. Demikian juga para murid juga haus pujian. Dan kecenderungan manusia memang cenderungnya itu sombong, ya. Kalau sudah punya jabatan, punya kuasa, wah sombong, kadang cenderung arogan. Dan kecenderungan juga ingin disebut sebagai orang penting, ya. Jadi kenapa manusia ingin membesarkan dirinya sendiri? Karena memang yang pertama tadi apa? Pada dasarnya manusia itu haus pujian. Yang kedua memang cenderung sombong. Yang ketiga ingin disebut sebagai orang penting, ya, sebagai orang. Jadi itulah pokoknya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dia menjadi orang yang besar, supaya dibesarkan oleh orang yang lain yang lebih kecil, ya. Nah, demikian juga para murid. Sehingga Yakobus dan Yohanes, ya, minta juga pada Tuhan Yesus, kelak nanti gitu ya. Dia minta duduk dalam kemuliaan. Ya, artinya adalah berilah saya suatu jabatan kelak nanti kalau Yesus sudah sukses ya, menggantikan pemerintahan Romawi. Karena kan dalam pikiran para murid kan Yesus akan menggantikan pemerintahan Romawi. Dia menjadi raja atau pemerintah. Seperti itu ya. Sehingga mereka punya harapan yang kuat kepada Yesus, Tuhan Yesus bahwa kalau nanti engkau berhasil, berikan aku kemuliaan. Berikan aku jabatan. Sehingga aku menjadi petinggi atau pembesar di dalam negara yang kelak akan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Itu pandangan mereka yang memang tidak mengerti bahwa Yesus datang di raja dan segala raja. Bukan raja memerintah kerajaan Romawi. Nah yang kedua, permintaan mereka adalah biar aku duduk di sebelah kanan dan kiri. Artinya apa? Berikan jabatan yang memang betul-betul menjadi orang dekat atau tangan kanan, orang kedua atau ketiga ya, karena ini dua orang. Jadi berikan aku sebagai orang kepercayaan, sebagai wakil seperti itu ya. Jadi minta kedudukan yang memang luar biasa, dia orang dekat atau tangan kanannya Tuhan Yesus kalau dia menjadi raja. Jadi permintaan mereka karena ingin menjadi orang terkemuka, di orang besar, orang hebat, yang dipandang, yang dipuji, dan ingin dianggap sebagai orang penting. Itu permintaan Yakobus dan Yohanes. Dan tentu itu juga seringkali permintaan kita sebagai manusia. Ya, cenderung ingin, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana respon Yesus memberikan jawaban kepada mereka? Respon Yesus, Tuhan Yesus, dia tidak marah gitu ya. Dia memberikan respon yang positif, walaupun ada teguran, tapi tegurannya itu cukup dalam, seperti itu. Kalau mereka mengerti, Yesus mengerti bahwa mereka itu juga punya pemikiran yang salah. Ada motivasi yang salah di situ. Tapi Tuhan Yesus memberikan pengajaran, pelajaran kepada para murid itu juga dengan sesuatu yang sangat baik, sistematis ya, untuk masuk di dalam pengertian pemikiran mereka. Untuk tidak mudah karena memang mereka tidak mengerti apapun yang Yesus katakan. Nah, respon ke-10 murid adalah yang lain kan tadi dua orang yang minta. Lalu ketika Tuhan Yesus memberikan satu pengertian, lalu responnya apa? Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes? Yang 10 orang ini marah kepada dua orang ini ya, kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa marah? Mereka marah karena sama-sama tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dan juga marah, kenapa? Mereka juga kepingin kok jadi pembesar, kepingin jadi tangan kanan, yang punya jabatan yang luar biasa. Jadi 12 itu sama tidak mengerti, sama-sama marah, tapi juga tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dan selalu Yesus mengajarkan dua hal begini. Barang siapa ingin menjadi besar, kan mereka ingin besar, tuh ingin jadi pembesar. Konsep dunia dengan Yesus lain ya. Kalau jadi besar, wah akhirnya mereka dilayani, dihormati, dipuji-puji, dan cenderung sombong seperti itu ya. Nah Yesus katakan, kalau ingin jadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Pelayan, artinya apa? Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Jangan tuh jadi pembesar yang arogan, yang seolah punya kuasa, tapi menjadi pelayan yang mengayomi, kepemimpinan yang mengayomi, yang melayani, yang menghamba, yang menolong, yang mengabdi. Ya. Bukan untuk dihormati, dipuji, tapi yang melayani. Ya, jadi pelayan. Kemudian yang kedua katakan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba.
Poinnya adalah kalau engkau ingin termuka, ya belajar rendah hati lah gitu. Belajar mengabdi, belajar memanage diri sendiri. Kalau engkau ingin besar, maka harus mulai dari hal-hal yang kecil. Di situ terlatih karakter, mental, seperti jadi dilatih. Maksudnya adalah kalau seorang menjadi besar, ini terkemuka, maka tidak langsung blok punya jabatan yang ujuk-ujuk seperti itu, tidak. Tapi harus belajar dari hal yang kecil. Menjadi pelayan, menjadi hamba, yang benar mengayomi, belajar bekerja. Merasakan susah payahnya orang kecil bekerja. Sehingga apa? Mengerti. Jadi kalau mereka belajar jadi hamba melakukan hal-hal yang kecil, maka mental mereka terlatih. Mental bekerja mereka terlatih. Mental mereka belajar menjadi orang rendah hati yang mengayomi, yang melayani. Sehingga kelak ketika menjadi pembesar, menjadi pelayan, itu apa? Menjadi orang yang rendah hati, yang mengayomi, tidak arogan, tidak tukang marah, tidak asal suruh-suruh saja, tapi mereka belajar bekerja sejak dini, sejak awal. Karena menjadi seorang yang punya jabatan, itu pengabdian seharusnya. Sehingga harus dekat dengan orang yang dipimpin. Nah, bagaimana bisa menjadi besar? Maka harus mulai dari hal yang kecil, itu latihan. Baik secara fisik maupun mental, moral, itu dilatih di situ. Nah, sehingga kalau orang yang memang belajar dari kecil, dari hal-hal yang kecil, belajar susah, maka mental terlatih, maka ketika menjadi pembesar, menjadi seorang yang punya jabatan, jadi orang rendah hati, mengalami, merasakan susahnya pada waktu dulu masih kecil jabatannya, masih menjadi pelayan, masih menjadi ya sesuatu yang sulit. Jadi mereka mengerti kesulitan orang yang dipimpin, mengerti cerita orang yang dipimpin karena mereka juga pernah menjerit dulunya, mereka juga pernah susah sehingga jadi pemimpin, maka dia mengalami bagaimana orang-orang di bawah kita mengalami kesusahan. Nah, jadi poinnya itu. Nah, Yesus mengajarkan hal itu, jadi barangsiapa menjadi besar, hendaklah jadi pelayan, kalau ingin termuka harusnya menjadi hamba. Mengapa? Nah, dasarnya ini. Karena anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Mengapa Yesus mengatakan anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani? Mengapa seperti itu? Ini penegasan pada para murid bahwa Yesus datang ini adalah dia seorang yang luar biasa, tapi rela mengosongkan dirinya, adalah Tuhan yang punya tahta luar biasa, tapi mau menjadi manusia untuk melayani, rela menderita. Jadi bukan dilayani. Jadi pengajaran penegasan bahwa kalau kamu ingin jadi besar, mah belajar melayani. Aku saja sebagai Tuhan mau melayani, bukan dilayani. Jadi belajar rendah hati, belajar bekerja dengan hati. Kemudian yang kedua, Yesus katakan, anak manusia datang untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi konsep seorang yang mengabdi penguasa atau yang punya jabatan adalah hendaknya apa? Memberi, ya, memberi. Bukan selalu begini, memberi penghormatan pada orang dipimpin, memberikan waktunya, pengabdiannya, kepintarannya, memberikan hatinya untuk melayani masyarakat, untuk melayani orang dipimpin. Nah, kalau dua hal ini dilakukan, maka dia menjadi orang besar, besar hatinya, besar. Dalam arti adalah hatinya besar, dia rela melayani. Nah, inilah orang yang besar, orang yang terkemuka. Jadi konsep itu berbeda dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia kan jadi besar, penguasa yang harus dilayani, dan seterusnya, kadang-kadang harus dipuji. Tapi kalau konsep itu adalah hendaknya kita apa? Rendah hati. Ya, justru belajar menghormati, melayani, dan belajar memperhatikan orang-orang yang kita pimpin. Nah, oleh sebab itu, memang tadi saya katakan bahwa kecenderungan kita untuk membesarkan diri sendiri itu sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana mengalahkan godaan kita membesarkan diri? Ya, supaya kita tidak jadi sombong, arogan, dan seterusnya. Bagaimana mengalahkan godaan membesarkan diri adalah yang pertama, belajar pada Tuhan Yesus. Belajar pada Tuhan Yesus. Yesus aja yang adalah Tuhan, Juru Selamat yang punya kemuliaan di surga, dia rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia ini untuk melayani kita, menyelamatkan kita. Siapakah kita ini? Jadi kita belajar Tuhan Yesus yang luar biasa, maha dahsyat, maha besar,
mau datang merendahkan dirinya, mengosongkan diri untuk melayani kita. Siapakah kita ini? Jadi kita pun harus belajar apa? Rendah hati dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang siap melayani, yang rendah hati, rela siap jadi pelayan, siap menjadi hamba, yang rela memperhatikan orang-orang yang kita pimpin dengan penuh kasih. Memperhatikan, mendoakan, mengayomi, melayani, memperhatikan dengan luar biasa. Jadi belajar pada Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar apa? Jujur pada diri sendiri. Di satu sisi para murid memang jujur ya, apa adanya. Sehingga Tuhan bisa meluruskan. Dan kita pun harus jujur pada diri sendiri. Ya. Di mana kita saat ini? Apakah kita juga punya kecenderungan membesarkan diri? Tidak salah punya cita-cita tinggi. Tidak salah punya cita yang besar. Tetapi hendaknya segala cita yang besar itu didasari pada kerendahan hati. Sehingga pada waktu keinginan untuk menjadi besar, menjadi pelayan atau pembesar ataupun yang punya jabatan, kita tidak menjadi sombong. Tapi semua jabatan, kekuasaan yang kita miliki atau pemimpin yang besar yang kita miliki itu menjadi alat untuk melayani sesama kita. Alat untuk memberi pengabdian kita kepada sesama, pada masyarakat, kepada orang yang kita pimpin. Dan yang ketiga, memang belajar rendah hati, ya, belajar rendah hati. Nah, kalau kita belajar rendah hati di sini, maka kita tidak akan mudah tersinggung. Kadang-kadang kalau orang yang punya jabatan, kalau kurang dihormati, dia bisa tersinggung, bisa marah. Memang kita harus menghormati ya para pemimpin kita, menghargai sesama kita, bukan pemimpin, bukan pejabat pun, bukan penguasa pun, kita harus menghormati. Apalagi para pemimpin kita yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melayani. Kita pun harus berikan penghormatan pada mereka. Ya. Tetapi para pemimpin ini pun harus apa? Belajar merendahkan dirinya sendiri. Bagaimana cara rendah hati? Rendah hati kembali melihat bahwa semua jabatan, semua kekuasaan, semuanya berasal dari Tuhan. Itu sifatnya hanya sementara. Dalam satu detik kuasa, jabatan, kekayaan bisa hilang. Tetapi yang tidak pernah hilang adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu hari ini kita belajar bagaimana kita mengalahkan godaan membesarkan diri sendiri. Ya. Yang pertama, belajarlah pada Tuhan Yesus. Yang kedua, jujurlah pada diri sendiri. Yang ketiga, belajar rendah hati. Dan itu semuanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau kita hidup rohani benar, hidup di dalam doa dan firman Tuhan, memberikan kita hati yang bijak, hikmat, sensitif secara rohani, dan kita peka untuk hal-hal yang benar maupun hal yang tidak benar, pasti kita jauhkan hal itu. Ya, betul. Hari ini, saudara ingat yang pertama, tidak salah Anda ingin menjadi besar, tidak sedikit terkemuka, tetapi semuanya didasarkan pada kerendahan hati. Sehingga ketika Anda berikan satu kuasa, jabatan, ataupun apa saja itu kepemimpinan yang besar, Anda lakukan dengan sikap mengayomi rendah hati. Seperti Tuhan rendah hati melayani, kita belajar melayani dengan hati. Sehingga kita tidak tinggi hati, tidak membesarkan diri sendiri, tetapi sifat kita adalah dalam kekuasaan, dalam kepemimpinan, ketika menjadi pembesar, tetap mengayomi dan melayani. Seperti Tuhan melayani, kita juga belajar melayani. Bekerja, kerja untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin. Shalom, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan, juga untuk persembahan yang akan kita berikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena tengah situasi COVID, pandemi ini, kami tetap berikan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh tim medis dalam tangan Tuhan. Para dokter, perawat, Tuhan tolong kuatkan, teguhkan mereka. Yang sekian lama jauh dari keluarga, menjadi garda terdepan di dalam berjuangan melawan COVID ini. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, peliharakan keluarganya. Bahkan kami mendoakan untuk tim medis yang sudah meninggal, keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Tuhan tolong, biarlah
penghiburan dari Roh Kudus yang melampaui segala akal menolong, menguatkan, meneguhkan mereka. Berikan terus kekuatan dan semangat. Juga menyerahkan untuk rakyat yang juga mengalami sakit oleh karena pandemi ini, juga menolong, kuatkan, teguhkan mereka, berikan kekuatan, semangat. Bapa, tolong supaya kami bisa bersama-sama, berikan semangat, kesadaran yang tinggi bagi masyarakat untuk bersama berjuang melawan pandemi ini, dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh pemerintah, tetap menjaga jarak, stay at home. Tuhan tolong supaya kami dikuatkan bersama-sama, dimampukan bersama dengan pemerintah menghadapi situasi pandemi ini. Juga menyerahkan Bapak Presiden beserta Wakil Presiden seluruh jajarannya, supaya mereka diberikan hikmat, kekuatan, hikmat di dalam Tuhan, dalam menangani bangsa ini bersama-sama menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau juga berdoa, menyerahkan firman terus ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati setiap umat mendengarkan, kuatkan Tuhan mereka, biarlah mereka terus belajar rendah hati, membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan diri sendiri. Terima kasih Bapa. Juga sebagai ucapan syukur, kami juga memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ucap syukur menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita mengarahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan, meneguhkan di dalam menjawab tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang dalam Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam kangen dalam Kristus. Sampai jumpa kembali, kita doa sama-sama, biarlah ini segera berlalu dan badai pasti berlalu. Shalom, tetap semangat dalam Kristus. Haleluya.